Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum ya ikhwan? Sehat-sehat saja kan? Ya, gimana di rumah? Ya, rindu nggak ke sekolah? Ya, mudah-mudahan Allah segera ya memberikan pada kita keadaan yang lebih baik lagi ya, agar kita semuanya dapat belajar ke sekolah langsung ya, jadi kita insyaallah pada hari ini akan melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran balaghah ya. Kemarin waktu pekan lalu, pembahasan lalu, kita sudah bahas makna balaghah ya, definisi dari balaghah baik secara bahasa maupun istilah. Yang mana balaghah itu beda dengan fasohah, balaghah beda dengan fasih ya. Kalau fasohah dia hanya memperhatikan pada lafadznya saja, adapun balaghah dia juga harus memperhatikan maknanya ya, lafadz dan juga maknanya, dua-duanya. Gitu. Jadi balaghah lebih sempit lagi balaghah. Ya, kan orang fasih banyak, orang fasih, apalagi orang-orang Arab sana ya, banyak yang fasih. Tapi yang balaghah sedikit dari mereka ya, karena balaghah itu punya ilmunya lagi. Gitu. Inilah ilmu yang akan kita pelajari ya, balaghah. Ya, kita lanjutkan ya. Soal yang berikutnya, mal muradu bihal khitab. Apa yang dimaksud dengan keadaan khitab, keadaan pembicaraan. Ya, hal artinya keadaan. Khitab artinya pembicaraan. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan keadaan pembicaraan? Ya, apa yang dimaksud dengan hal? Ya, maksud hal huwal amrul ladzi yad'al mutakallim ala an yurada kalamuh ala suratin makhsusatin. Ya, dia adalah perkara yang mengharuskan si pembicara untuk menyampaikan ucapannya dengan bentuk-bentuk yang khusus. Ini dia ya, hal. Anda ulangi lagi, dia adalah suatu perkara, sebuah perkara yang mengharuskan si pembicara dalam menyampaikan ucapannya dengan bentuk-bentuk yang khusus. Wa yusamma aidan bil maqam. Nah, dan dinamakan juga ya, jadi hal mempunyai sinonim ya, mempunyai kata lain. Apa kata lain dari hal? Kata lain dari hal itu adalah maqam. Ya, karena penulis di sini menjelaskan di kitab-kitab lain, di buku-buku lain, terkadang hal itu dinamakan sebagai maqam. Ya, berarti supaya kita nggak bingung ya ketika kita baca kitab yang lain, hal itu adalah maqam gitu. Ya, wa yusamma aidan bil maqam, dan hal ini juga dinamakan sebagai maqam. Fa inna al madah wa dzam al hal. Nah, di sini penulis memberikan dua contoh kepada kita ya. Contoh hal, apa sih contoh hal? Nah, ya. Di sini saya penulis memberikan dua contoh, al-madah wa dzam. Ya, pujian dan celaan. Jadi, pujian dan celaan keduanya adalah hal, keduanya adalah kondisi. Gitu. Ya, nanti kita di pembahasan selanjutnya kita akan membahas muqtadul hal ya. Muqtado artinya tuntutan, hal artinya kondisi. Jadi ada dua ya, ada hal, ada muqtadul hal. Gitu, ada hal, ada muqtadul hal. Kalau hal, contoh dari hal ya dua ini ya, pujian dan celaan. Itu hal. Pahami dulu nih, pahami dulu. Ya, al-madah wa dzam, pujian dan celaan. Muqtadha, tuntutan dari hal ini, tuntutan dari kondisi ini, tuntutan dari dua kondisi ini ya, itulah dinamakan sebagai muqtadhal hal ya.
Misalnya ketika kita ingin memuji seseorang, ya, ini contoh ke al-madah, ya, al-madah, kita ingin memuji seseorang. Nah, tuntutan kondisi, tuntutan kita, tuntutan sifat kita ketika kita memuji orang tersebut bagaimana? Nah, itulah yang dinamakan muqtadal hal. Ya, pujiannya dinamakan sebagai hal, ya, pahami ya. Pujiannya dinamakan sebagai hal. Nah, tuntutan sifat dalam memuji itu, itulah dinamakan sebagai muqtadal hal. Tuntutannya. Artinya apa? Artinya kalau antum memuji, sifat antum itu harus bagaimana, gitu. Atau sebaliknya, wadzam, celaan. Ketika antum ingin mencela seorang, sifat antum itu harus bagaimana ketika mencela, gitu. Ya. Contohnya ya, lebih supaya lebih paham lagi, ya. Ya kan kalau kita lagi mencela seorang, tuntutannya seharusnya sifat kita tuh kan harus tegas, harus lugas agar kena di hatinya, gitu kan kayak gitu, ya. Tapi kalau kita mencela, menghardik, ya, tapi tuntutan kondisi kita nggak sesuai, kita malah situ ketawa-ketawa, senyum-senyum, ya, lembut ngomongnya, pelan-pelan, ya, nggak dengar pun. Nah, itu salah muqtadal halnya, tuntutan kondisinya salah, muqtadalnya, tuntutannya salah, gitu. Jadi hal dengan muqtadal hal itu harus sesuai, ya. Kalau misalnya mau mencela ya harus tegas, kalau yang memuji ya harus lembut, ya, dalam memuji. Kok bisa dipanjang-panjang gitu pujiannya, oh kamu gini gini, ya, ya biar dia tuh terlena-lena dia dengernya, ya, dipanjangi. Memanjangkan pujian, nah itulah yang disebut dengan muqtadal hal. Melembutkan suara ketika memuji, itulah dinamakan sebagai muqtadal hal, ya. Pahami ya? Nah, kemudian soal nomor 9, lima sumya al-amr da'i li iradil kalam ala wajhin makhsus halan wa maqaman. Nah, di sini dijelaskan kenapa, ya, kenapa hal ini yang di atas ini, ya, dinamakan sebagai hal atau maqam. Nah, paham? Kenapa hal yang di atas ini, ya, apa itu? Suatu perkara yang mengharuskan si pembicara dalam menyampaikan ucapannya dengan bentuk-bentuk yang khusus, ya, ini kenapa dinamakan sebagai hal atau maqam? Kenapa? Jadi di sini Syekh penulis menjelaskan satu persatu kenapa dinamakan hal dan kenapa dinamakan sebagai maqam. Ya, adapun alasan kenapa dinamakan sebagai hal itu dikarenakan li'annahu yataghayyar wa yatabaddal kasail halat al-mukhatabin min farah wa huzn wa ghadab wa nahwiha. Apa? Karena dia itu hal yang bisa berubah-ubah, ya, dan juga dia bisa berganti-ganti, ya, bisa berganti-ganti sebagaimana, ya, kondisi si lawan bicara, ya. Kadang si lawan bicara itu bisa bahagia, senang, sedih, marah, dan lain-lain. Nah, itulah alasan kenapa dia dinamakan sebagai hal, ya, karena halnya bisa berubah-ubah, ya. Kemudian alasan kenapa dinamakan maqam. Maqam ini kan kalau secara bahasa artinya posisi, ya. Kenapa dia, ya, hal yang di atas ini dia makan maqam, ya, ya, kenapa? Karena li'anna maratibal kalam wa darajatahu tatafawut bimutabaqatihi li hal mukhatab ziyadah wa nuqsan. Karena tingkatan ucapan dan derajat-derajatnya itu bertingkat-tingkat, ya, berposisi-posisi, bertingkat-tingkat, ya, ya, sesuai dengan keadaan lawan bicara, gitu, ya. Makanya dia dinamakan sebagai maqam. Alasannya, ya, ini, yang pertama ini alasan kenapa dinamakan sebagai hal, ini alasannya, ya. Dan yang kedua kenapa dia dinamakan sebagai maqam, ya, karena, ya, posisinya bisa bertingkat-tingkat, ya, kadang gini, gini, bertingkat-tingkat. Baik. Udah 10 menit, Pak. Udah, ya. Baik.
Sampai di sini pelajaran kita, yakfilahuna. Jadi kesimpulannya itu kita membahas hal dengan muqtadul hal, kondisi dan juga tuntutan kondisi, ya. Kemudian yang kedua, alasan kenapa dinamakan hal dan juga alasan kenapa dinamakan sebagai makom, ya. Baik. Nah, situ saja. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.